Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah video pertama saya di channel Wong Awam ini. Dan di video pertama ini, seperti yang sudah ada di judul, kita akan membahas sebuah pertanyaan: apakah orang awam boleh berpendapat? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kalau secara umum kita tentu tahu ya, di Indonesia sebagai negara demokrasi, maka semua orang memang boleh berpendapat. Kalau secara hukum di negara kita tentu saja semua orang boleh berpendapat. Tapi apakah sebaiknya orang awam itu tetap berpendapat walaupun dia awam, atau tidak usah berpendapat saja, biar para ahli saja yang berpendapat, dan kita semua sebagai orang awam memang sebaiknya tidak usah berpendapat? Itu yang akan kita obrolkan ya pada video yang pertama ini. Nah, sebelum kita menuju ke pertanyaan itu, tentu saja kita harus membuat sebuah definisi dulu ya, sesuai dengan nama channel ini. Nah, channel ini adalah channel Wong Awam. Saya mengambil judul channel ini sebagai channel Wong Awam karena saya pribadi ya, dan kita kebanyakan yang ada di dunia ini adalah orang awam. Adalah orang awam ya. Nah, sebenarnya apakah orang awam itu ini, atau siapakah orang awam itu? Nah, sebelum saya membahas tentang definisi saya sendiri, maka kalau kita buka KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan definisi orang awam itu adalah orang kebanyakannya atau orang biasa, orang yang tidak istimewa ya, bukan ahli, dan definisi-definisi yang semacam itu. Nah, untuk definisi saya sendiri, saya akan membuat definisi saya sendiri yang ini akan saya gunakan ketika saya membuat video-video yang selanjutnya, seperti itu ya. Untuk saya pribadi, orang awam itu batasannya sama seperti yang di KBBI tadi, dan saya tambahi, orang awam bagi saya sendiri adalah orang yang mendapatkan informasi-informasi hanya dari internet. Itu ya definisi yang saya pakai ketika saya nanti ke depannya, semoga saja ya bisa membuat video-video selanjutnya untuk membahas berbagai hal yang terjadi ataupun yang menarik bagi saya, yang ingin saya bahas gitu ya, ingin saya obrolkan. Nah, saya akan mengambil sudut pandang sebagai orang awam. Saya sendiri menempatkan diri saya sebagai orang awam, dan saya akan mengambil sudut pandang itu, dan kembali ke definisi tadi bahwa saya akan membahas sesuatu berdasarkan sudut pandang orang awam, yaitu orang yang hanya mendapatkan informasi dari internet ya, entah Google, entah YouTube dan sejenisnya gitu ya. Jadi saya akan sebisa mungkin tidak mengambil informasi, baik itu pengetahuan atau informasi-informasi lain, dari sesuatu yang bersifat ilmiah seperti buku ya. Buku itu adalah sesuatu yang ilmiah ya, ataupun jurnal-jurnal ilmiah ya. Jadi saya hanya akan mengambil sudut pandang atau mengambil informasi, berbagai info untuk mengomentari atau membahas suatu hal dari berdasarkan ya informasi dari YouTube ataupun dari Google, seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Nah, kembali ke pertanyaan awalnya, apakah orang awam itu boleh berpendapat? Karena seringkali dalam kehidupan kita mendengar ya, banyak sekali, apalagi saat ini ya, banyak sekali orang awam ya, artinya orang yang tidak ahli, yang mengungkapkan pendapatnya kemudian menjadi masalah ya, ketika pendapat itu viral ataupun diviralkan ataupun apapun, akhirnya menjadi masalah gitu, dan itu berulang-ulang terus gitu ya, berulang-ulang terus dalam banyak hal, entah itu soal ya, biasanya soal politik ya yang bermasalah ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat secara umum ya, entah pendapat ataupun komentar-komentar dari netizen gitu ya, yang secara umum kemungkinan besar adalah orang awam gitu ya, itu sebenarnya banyak yang bermasalah. Tapi biasanya yang dipermasalahkan
karena ya biasanya yang berhubungan dengan politik ya sebenarnya, tapi sebenarnya banyak sekali yang bermasalah seperti itu. Nah, jadi apakah orang awam sebaiknya tidak berpendapat saja dan hanya orang-orang ahli yang berpendapat saja? Kalau saya pribadi kembali ya, kalau secara hukum jelas ya kita boleh, siapapun kita boleh ya berpendapat ya di Indonesia ya, boleh berpendapat. Terus kemudian apakah sebaiknya memang tidak berpendapat gitu ya? Nah, kalau saya pribadi, baik orang awam maupun orang ahli ketika berpendapat itu bisa berpotensi tidak baik dan bisa berpotensi baik juga, artinya sama saja gitu. Banyak juga orang-orang ahli atau orang-orang yang punya keahlian di bidangnya dan dia mengomentari bidangnya, tapi kemudian ya dianggap bermasalah atau dianggap tidak ilmiah dan lain-lain gitu ya, walaupun menurut yang berpendapat itu ilmiah. Misalkan kasus yang terakhir ya, di kasus Dr. Lewis gitu ya, Dr. Lewis dia dokter gitu ya, dia mengomentari masalah kesehatan. Dia bisa dibilang orang yang bukan orang awam di bidang kesehatan karena dia dokter gitu ya. Ya tentu saja pas sebenarnya, tapi kan bermasalah juga akhirnya. Ya akhirnya bermasalah juga ya, sampai dipanggil polisi dan lain-lain. Ya artinya mau orang itu ahli maupun orang itu awam ya berpotensi gitu ya, sama-sama berpotensi untuk menimbulkan masalah apapun yang diomongkan ataupun apapun pendapatnya seperti itu. Nah, jadi gimana baiknya? Kalau gimana baiknya ya kembali ke kita masing-masing ya. Bagi kita yang memang orang yang berhasrat untuk menampilkan atau menyampaikan isi pikiran kita, menyampaikan isi hati kita di depan umum ya, lewat medsos, mau Twitter, Instagram, maupun komen-komen di Facebook, YouTube, dan lain-lain, ya itu kembali ke kita ya. Kalau kita memang orang yang berhasrat seperti itu ya, tidak apa-apa, lakukan saja seperti itu gitu ya, seperti yang kita senangi itu. Nah tapi gitu ya, kembali ke awal tadi gitu ya, walaupun kita sebagai orang awam ya, saya juga termasuk orang awam, sebelum kita melakukan atau menyampaikan pendapat kita, menyampaikan pikiran kita, menyampaikan isi hati kita di tempat umum ya, sekali lagi ya, di tempat umum, baik internet maupun benar-benar di tempat umum secara langsung ya, entah dimanapun itu gitu ya, bukan ada baiknya ya, harusnya kalau menurut saya kita minimal menjadi orang awam yang dalam tanda kutip ahli, orang awam dalam tanda kutip ahli gitu ya. Sebagai orang kalau seorang ahli itu kan ketika dia menyampaikan sesuatu itu berdasarkan referensi gitu ya, ada referensinya atau ada hasil penelitian, atau bahkan dia meneliti sesuatu kemudian dia menyampaikan hasil penelitiannya. Itu kan yang kalau yang ilmiah seperti itu ya. Tapi kita orang awam kan tidak bisa seperti itu. Jadi minimal saya ulang sedikit ya tadi yang di awal itu, bahwa kita sebagai orang awam ya minimal kita cari informasi dulu ini di sesuatu yang lewat hal-hal yang terjangkau ini ya. Anggap saja buku dan jurnal ilmiah bukanlah keseharian kita, maka Google, YouTube, dan yang sejenisnya gitu ya, itu tentu saja merupakan keseharian kita ya, ada di dalam genggaman kita ya sebagai orang awam ya. Tidak mungkin ya ketika kita bisa berpendapat di Twitter, Facebook, dan lain-lain, tapi kita tidak bisa membuka YouTube, tidak bisa membuka Google, kan tidak masuk akal ya, karena itu sama-sama ya semuanya pakai internet, tinggal kita mau atau tidak kan seperti itu. Nah, jadi apakah orang awam boleh berpendapat? Secara hukum jelas boleh, secara norma atau secara baiknya gitu ya, iya boleh-boleh juga gitu ya. Tapi sekali lagi harus bertanggung jawab ya, minimal kita ada referensi dulu, kita buka Google ya, beberapa berita, terus kemudian kita saring, terus kemudian kita buka YouTube sebelum kita berkomentar tentang sesuatu hal gitu ya, kita lihat beberapa video, terus kemudian barulah kita berpendapat ya. Minimal itu yang kita lakukan ya sebagai orang awam gini.
apakah dengan seperti itu kita terhindar dari masalah? Tentu tidak gitu ya. Tentu tidak, ada banyak hal nanti ke depan yang kita tidak tahu ya, tapi minimal dengan sedikit bertanggung jawab seperti itu, maka kita tidak ngawur-ngawur amat lah ini ketika berpendapat sebagai seorang netizen. Itu ya, seperti itu video yang obrolan yang ingin saya katakan ya, sampaikan di video saya yang pertama ini. Untuk video-video selanjutnya semoga bisa rutin saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum.